langsung nih. Kirain di MC-in dulu. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جلوسك ساعة في مجلس العلم ولا تكتبوا حرفا ولا تمسوا قلما خير لك من إذق ألف رقابة. Para jamaah Masjid Jami' Mahkota Simpruk yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, kenikmatan, baik itu yang tampak oleh mata maupun yang bisa dirasakan oleh tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang paling besar yang bisa kita rasakan yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita. Kita semua yang hadir dikumpulkan oleh Allah di sini, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kita hari ini insya Allah kumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah kumpulnya kita di sini menjadi wasilah doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Insyaallah kumpulnya kita di sini menjadi wasilah kita punya anak-anak, punya cucu-cucu, dijadikan anak-anak cucu-cucu yang soleh dan solehah. Dan insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah istiqomahkan kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Nggak perlu yang berat-berat, nggak perlu yang banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Walaupun cuma kita mengamalkan yang paling ringan, masuk masjid pakai tangan, pakai kaki Pak, bukan pakai tangan. Masuk masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kaki, itu sudah sunnah itu. Tadi begitu nggak Bang? Lupa ya. Kalau dari umurnya Bang ketahuan ini. ABG, anak baru gocap. Rata-rata udah gocap semua nih kayaknya nih. Masuk pakai kanan, kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Ada yang ke toilet tadi? Kalau ke toilet masuknya pakai kaki kiri, keluar pakai
Iya, jangan dibalik ya. Masjid kaki kanan, puasa kaki kiri. Jangan dibalik ya. Itulah amalan-amalan. Jadi kalau kita melihat, mencontoh bagaimana Rasulullah SAW dari mulai melek matanya sampai merem matanya, kalau kita contoh semua jadi sunnah kita, semua jadi tabungan amalan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada hari ini insya Allah dikumpulkan kembali bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari selalu kita berbaik sangka. Kalau bahasa sekarang kita afirmasi bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah bahwasanya kita yang hadir, kita yang kumpul pada hari ini adalah orang-orang yang sudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau tidur ya, sunnahnya apa lagi? Kita berdoa kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa am. Tidak ada satu orang pun yang menjamin, yang bisa memastikan sebelum jam 4 subuh orang itu udah pasti akan bangun kembali. Ada nggak yang bisa jamin? Takut. Nggak ada satu orang pun yang bisa menjamin. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita ya kehidupan kembali setelah kita bangun tidur. Makanya sebelum kita melakukan aktivitas, bangun daripada tidur kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami ya, setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sedang tidur, itu sama aja kita seperti latihan pada saat kita meninggal. Ada orang yang tidurnya orang tidur kalau mati dah. Ada nggak yang begitu? Ya, ada ya. Ada yang tidur mulu nggak di sini? Siapa sih nggak suka tidur ya? Apalagi udah umur lagi lucu-lucunya segini nih, 50-an lagi lucu-lucunya. Kadang kita lagi ngaji aja, alhamdulillah Allah kasih kenikmatan bisa tidur. Benar nggak Pak? Itu nikmat dari Allah. Ditambah dengan karpetnya enak banget ini, sama AC ini nyala semua. Tadi saya lupa bawa jaket, dingin banget. Ya. Jadi itu nikmat dari Allah, masih bisa kita rasain. Saya mau kasih satu hadis yang tadi saya bacakan. Ini bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Di dalam kitab Tadbirul Qaul yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi. Ya, Pak. Duduknya kita di majelis ilmu, wala taktubu harfan. Kalau saya lihat ini nggak ada yang nulis, nggak ada yang nyatet. Emang hadisnya juga begitu. Pada ngamalin hadis ini, ya nggak? Direkam. Wala taktubu harfan, wala tamassu qalaman. Nggak ada yang bawa pulpen kan? Ada yang mau transaksi di sini, pakai pulpen. Batonnya mana batonnya? Bawa pulpen kali dia mah. Khairul laka min ismi alfi raqabah. Kita yang duduk hari ini nggak megang buku, nggak bawa pulpen, nggak nyatet satu huruf pun, itu lebih bagus daripada memerdekakan 1000 orang budak. Kalau zaman Nabi Pak, budak itu adalah orang yang bisa kita perlakukan apa aja. Mau kita suruh-suruh bebas, nggak ada hak asasi manusia, nggak ada pelanggaran HAM, nggak ada, bebas mau diapain aja. Satu budak yang dimerdekakan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk surga cuma gara-gara merdekain satu orang budak.
Bagaimana dengan 1000 orang kuda? Artinya ketika Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita, ayo kita datang ke majelis ilmu, ayo kita datang ke pengajian-pengajian, ayo kita datang ke kajian-kajian. Buat apa? Buat nambahin iman kita. Kalau ilmu kan itu Allah yang kasih. Karena ada orang yang belajar Quran misalkan udah 25 tahun belajar Al-Quran, ngebedain huruf ikhfa sama izhar, kadang kelupaan, kadang keliru. Padahal dari zaman dulu sampai sekarang itu ikhfa hurufnya cuma 15, tapi ada yang jawab 14, ada yang 13. Itu pelajaran tajwid ya, sama kayak belajar matematika ya, dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Jadi kalau ilmu kita minta sama Allah, kalaupun kita belum dikasih, berkahnya kita duduk di majelis ilmu, dikasih sama Allah pahala yang begitu besar. Walaupun bukan ilmu yang kita dapat, walaupun belum Allah kasih ilmunya, tapi berkahnya udah diturunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat yang kita dapatin ya, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita bisa memandang guru kita, memandang wajah guru kita. Gurunya kita itu pernah memandang gurunya, ngaji sama gurunya, ngaji lagi sama gurunya, sampai kepada memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik lagi ke tadi, kita sudah bangun daripada tidur kita, kemudian kita berdoa kepada Allah. Doanya apa? Allah alhamdulillahilladzi ahyana. Itu Allah ya, yang telah menghidupkan kita kembali. Emangnya tadi kita mati? Ada yang tidur tadi 6 jam, ada yang 5 jam, ada yang 7 jam. Kalau bayi 8 jam. Kalau ABG bapak-bapak makanya 2 jam cukup Pak ya. Jam 3 udah bangun, alhamdulillah. Ngapain Pak? Tidur lagi. Doanya adalah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menghidupkan kita kembali daripada tidur kita. Kalau dihidupin lagi berarti tadi kita kayak orang mati. Makanya ada orang yang tidur gak bangun lagi. Ada gak Pak? Orang tidur gak bangun lagi, tahu-tahu diumumin di masjid. Kita bersyukur sama Allah bahwasanya pada pagi hari ini kita dihidupkan kembali, diringankan langkah kita menuju tempat yang mulia. Karena ada orang yang dibangunkan kembali, tapi nggak Allah gerakin hatinya, nggak Allah mudahin langkahnya, sehingga nggak datang di masjid ini. Jarak antara rumah dengan masjid, seberapapun itu jauhnya, kalau memang hatinya dekat sama Allah, pasti nyampe. Seberapapun jauhnya, ya, jarak dari rumah kita ke masjid, hati kita dekat, nyampe. Tapi sebaliknya, seberapapun dekat jaraknya masjid antara rumahnya, kalau hatinya jauh sama Allah, Allah nggak gerakin hatinya, Allah nggak mudahin langkah. Allah yang telah menghidupkan kami setelah menidurkan kami, ya, ada makna yang terkandung. Yang penting yang kita ketahui bahwa nyawa seorang hamba berada dalam genggamannya Allah. Kalau Allah udah nggak mau balikin itu ruh kita, hari ini kita nggak ada di sini. Ini nikmat salah satu yang kita bisa rasain. Setiap pagi hari barangkali kita lupa bersyukur sama Allah. Setiap pagi hari barangkali yang keluar, yang terlihat, yang terasa adalah masalah-masalah. Tak dulu, kesampingin dulu. Karena setiap orang hidup pasti punya masalah.
Kita dikasih kehidupan berarti dikasih masalah sama Allah. Benar nggak Pak? Kalau kita udah nggak ada masalah, udah selesai hidup kita. Begitu juga menuntut ilmu. Kalau kita udah selesai waktunya, maka selesai hidup kita. Makanya ada orang yang baru belajar Al-Quran, yang baru belajar ngaji, usianya 65 tahun. Bukan di sini, di sono, ngajinya di sini. 65 tahun atau 60 tahun. Banyak orang yang baru pensiun, ya, udah, saya udah gak ada kerjaan lagi, kerjaannya di masjid. Alhamdulillah, Allah masih hidayah. Allah masih kasih hidayah. Banyak orang yang juga lupa aja, datang ke masjid, di depan imam sofnya, imam di belakang dia, padahal lagi sehatnya nggak pernah ke masjid. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kita satu kesempatan, kata Imam Hasan Al-Basri, waktu kita itu cuma ada 3. Yang pertama, kemarin udah lewat, udah nggak bisa kita balikin lagi. Yang kemarin kita buat kesalahan, minta ampun sama Allah. Yang kemarin kita buat dosa sama orang, kita minta maaf sama orang tersebut. Kita udah gak bisa balikin lagi. Kemarin terjadi apa-apa, udah lewat begitu aja. Yang kedua adalah kesempatan kita hari ini. Ini hari, ya, kalau lebih buruk dari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Kalau lebih buruk daripada kemarin, hari ini berarti kita celaka. Kalau lebih buruk, kalau sama aja sama hari yang kemarin, berarti kita rugi. Hari esok adalah hari di mana kita minta sama Allah supaya Allah panjangin lagi umur kita. Buat apa? Nambahin bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu grup yang paling banyak saya baca, saya lihat, saya dengar di grup Masjid Mahkota Simpul. Banyak banget innalillahinya. Benar enggak? Mudah-mudahan ya kita masih dipanjangin umurnya, masih bisa terus meramaikan Masjid Mahkota Simpul. Ya. Tapi dari sekian banyak grup, nah ini grup yang paling banyak nih. Ada yang ngerasa begitu juga nggak? Jangan-jangan di dalam grup ya. Kita kan semua calon, diumumin di grup itu, benar nggak? Jadi nggak ada yang nggak ada calon, semuanya jadi calon mati, ya, jadi camat semua. Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah setiap pagi pun minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini seorang nabi, seorang rasul yang masya Allah, tidak ada nabi dan rasul yang paling banyak disebut sama Allah, yang paling banyak dipuji oleh Allah. Bahkan Allah aja memuji. Jadi kalau kita muji-muji Nabi Muhammad, banyak dibaca sholawat, Allah aja udah nyatain di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu baginda Nabi disebut-sebut sama Allah. Perangannya baik, akhlaknya mulia. Nabi, Rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari berdoa sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Nabi masih minta sama Allah diberikan ilmu. Padahal Nabi adalah ilmunya kita semua. Padahal Nabi adalah pewaris ilmu-ilmu, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Semua ada pada Nabi. Tapi Nabi minta sama Allah untuk diberikan ilmu yang manfaat. Emang ada ilmu yang gak manfaat? Banyak. Banyak orang pintar tapi ilmunya gak manfaat, bahkan gak kepake ya di dalam urusan tetangga, urusan keluarga, gak kepake ilmunya. Kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, supaya ilmu kita manfaat. Paling enggak setiap kita dapat dari guru-guru kita, kita amali, kita pakai itu ilmu
supaya nggak lupa, supaya nempel, supaya memberikan cahaya di dalam hati kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Tiap pagi kita minta sama Allah untuk apa? Diberikan rezeki, bukan hanya banyak, tapi baik. Ada orang yang rezekinya banyak, nggak baik, ada nggak? Banyak banget, nggak membawa manfaat. Rizki yang berkah, seperti dikatakan Nabi, adalah ziyadatul khair, itu bertambahnya kebaikan. Di dalam rizki kita berkah, maka rizki itu mengantarkan kita, memudahkan kita untuk ibadah. Kita punya rizki, gemar kita bersedekah, maka rizkinya berkah. Kita punya pekerjaan, memudahkan kita untuk ibadah, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang berkah. Ada orang yang kerjanya mengganggu waktu sholat, padahal hakikat kita bekerja adalah nungguin waktu sholat. Tapi ketika pekerjaannya numpuk, ya, kerjaannya waktunya sibuk, akhirnya sholatnya digangguin sama kerjaannya. Ini kerjaan yang tidak menambah kebaikan. Ziyadatul khairnya nggak ada. Kalau ziyadatul khair dari pekerjaan yang kita lakukan, memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang berkah menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Anak-anak kita yang pada nurut sama kita, yang pada mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, bisa jadi karena rizki yang kita berikan kepada anak-anak, kepada istri kita adalah rizki yang berkah. Jadi ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jangan lupa, setiap amalan kita minta sama Allah menjadi amalan yang diterima. Salat kita, ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, Allah terima amalan-amalan kita semua, dan ibadah yang akan kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang Nabi kita Muhammad SAW. Berbicara tentang Nabi Muhammad, para ulama ketika ditanya bagaimana sih sosok baginda Nabi, para ulama menjelaskan secara detail bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bentar lagi matahari keluar. Nabi Muhammad diibaratkan anta syamsun. Nabi Muhammad seperti cahayanya matahari. Cahaya matahari atau matahari adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempurna, yang menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Manfaat gak? Luar biasa manfaatnya untuk kehidupan kita. Nggak ada matahari, nggak ada kehidupan. Matahari yang cahaya luar biasa diciptakan oleh Allah, yang berguna bagi seluruh isi yang ada di dunia. Tapi masih ada celahnya. Matahari punya keterbatasan cahaya waktu dan tempatnya. Kalau sebatas cahaya matahari, Rasulullah di atas daripada cahaya matahari. Kenapa? Ketika orang yang di dalam hatinya ada nur, ada cahaya baginda Nabi, di dalam keluarga ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. Tidak hanya terbatas siang hari saja sampai sore hari, atau pagi hari sampai sore hari. Orang yang ada cahaya baginda Nabi Muhammad, maka ketenangan itu akan awet selama-lamanya. Tidak terbatas daripada matahari saja. Ketika matahari sudah terbenam, digantikan dengan cahaya rembulan. Rasulullah adalah anta badrun. Rasulullah seperti cahayanya rembulan.
cahaya rembulan Pak, kalau lagi bulan purnama. Kalau zaman dulu belum ada lampu penerang jalan, itu orang-orang ya, saya ingat bapak saya itu almarhum ngajar ngaji bawa senter. Ketika bulan purnama nggak bawa tuh senternya, itu jalan diterangin, sepanjang jalan terang, walaupun tadi itu jalan gak ada lampunya. Ketika pulang masuk ke dalam rumah udah nggak kelihatan lagi cahaya rembulannya. Jadi kalau lampu dimatiin maka gelap semuanya. Ternyata Rasulullah tidak seperti cahaya rembulan, tidak cukup digambarkan dengan cahaya rembulan aja. Bahkan Rasulullah memancarkan cahaya dari wajahnya. Ketika Siti Aisyah sedang menjahit pakaiannya Nabi, jatuh itu jarum ke bawah, dicari-cari gak ketemu. Rasulullah datang, masuk ke dalam rumah, seketika cahaya yang luar biasa terang sampai jarum yang tadinya gak ketemu itu ketemu. Itu cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Rembulan yang begitu indahnya pada saat bulan purnama kita pandang tidak cukup untuk menggambarkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi ketika tidak ada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW di dalam rumah kita, ada keributan, anak-anak nggak pada patuh sama orang tuanya, anak-anak melawan sama orang tuanya, istri melawan sama suami, suami tidak mengasihi istrinya, karena memang nggak ada cahaya baginda Nabi Muhammad yang masuk ke dalam hati. Boleh jadi itu cahaya cuma masuk ke dalam rumah, tapi ke dalam hatinya nggak masuk sakinah mawaddah warahmah. Rasulullah diciptakan oleh Allah sebagai penyeimbang, sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Ketika ada hewan buas yang diciptakan oleh Allah, seekor harimau yang melahirkan, yang beranak, tidak memakan anaknya, itu karena apa? Rasulullah hadir memberikan rahmat untuk seluruh alam. Anak yang kecil dengan induknya yang besar tidak memakan anaknya, Rasulullah hadir menjadi rahmat untuk seluruh alam jagat raya ini. Ternyata Rasulullah anta nurun fawqa nuri, cahayanya melebihi di atas cahaya-cahaya yang ada di alam dunia ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa
dijamin oleh Nabi kita dan sudah dijamin juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga diciptakan sebelum Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad duluan yang masuk ke dalam surga, karena Nabi Adam yang duluan masuk ke dalam surga. Nabi Adam alaihissalam melihat nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dalam surga. Sebelum Nabi Muhammad masuk, maka tidak ada yang masuk terlebih dahulu. Surga diciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada umat-umat yang lain yang akan masuk pertama kali ke dalam surganya Allah. Anak apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatnya Rasulullah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nur cahaya baginda Nabi Muhammad di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita yang hadir insyaallah dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap hari, setiap aktivitas yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita, usaha kita mudah-mudahan Allah berkati. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Dan insyaallah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doain bila ada jamaah kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba bersyukur terhadap semua yang Kau berikan ya Allah, baik yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari ya Allah. Ya Allah, Kaulah yang maha memaafkan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan hamba ya Allah. Ya Allah, Kau yang maha pengampun, maka ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Maafkanlah semua kesalahan saya ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, Engkau yang selalu mendengar dan mengabulkan seluruh hajatku ya Allah, maka kabulkanlah hajat-hajat kami pada hari ini ya Allah. Maka kabulkanlah semua doa-doa kami ya Allah. Hilangkanlah segala keburukan di dalamnya ya Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah tempatku bernaung, baik di kala susah maupun di kala senang ya Allah. Tidak ada yang lain selain dirimu ya Allah. Ya Allah, kami ucapkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah, yang mencintaiku seolah Engkau tidak memiliki hamba yang lain ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Sampaikanlah salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala langkah kita, tiap-tiap niat kita dari rumah sampai ke tempat ini
mengumpulkan setiap dosa-dosa kita. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.